Ya, terima kasih Pak Irwan telah hadir di diskusi kita sore hari ini. Begitu juga dengan Pak Budi. Terima kasih. Nah, untuk memulai saya akan meminta tanggapan dulu nih dari Bapak Irwan gitu ya terkait film dokumenter ini dan praktik industri ekstraktif gitu kan ya yang ada di Pulau Obi ini, kalau menurut Bapak gimana? Apakah sudah memenuhi standar keberlanjutan gitu yang ada, Pak? Ya, terima kasih Mbak Lika ya. Ya. Saya sebut Mbak Lika dan juga Ibu Bapak atau rekan-rekan yang hadir semua ya. Tadi sudah disampaikan, mungkin izin saya sampaikan dulu bahwa tadi disebutkan nama saya Irwan Iskandar ya, terus ya mungkin untuk ke Taman Ismail Marzuki ini pertama kali setelah 28 tahun yang lalu saya terakhir ke sini SMA ya, karena saya SMA di Jakarta gitu ya. Terus setelah merantau ke Bandung, saya sudah betah di Bandung dan akhirnya berkarir di Bandung. Ya, saya sendiri sebagai dosen di program studi atau jurusan yang disukai banyak perempuan, maksudnya lulusannya ya. Teknik pertambangan gitu ya. Harapannya wah kalau kerja di tambang duitnya banyak gitu ya. Terus ya mudah-mudahan sih seperti itu, tapi pekerjaannya banyak dimusuhin ya. Jangankan ibu bapak ya, perspektif atau stigma negatif aja ke anak saya gitu. Anak saya kan baca buku yang terakhir masih ada SD, ini kegiatan yang merusak lingkungan adalah salah satunya pertambangan. Nah, kan gitu bapaknya kerja di pertambangan. Nah, ada video dokumenter yang menurut saya ya nanti kalau saya boleh share ke anak-anak saya bahwa pekerjaan kami juga relatif ya kalau dibilang mulia gitu ya, harusnya menyediakan bahan sumber daya yang Bapak Ibu pakai. Apa sih yang nggak kita pakai? Tadi saya kesini dari Bandung ya pakai kereta gitu ya, dan mungkin kalau saya duduk sampai di Jakarta semua barang tambang. Nah, film dokumenter yang mengalir di Kawasi ini menurut saya cukup baik ya untuk sisi kami di industri pertambangan. Kenapa? Karena satu sumber daya air itu juga yang memang harus kita jaga ya. Ini khas karena satu-satunya sumber daya yang juga barang ekonomi dan juga barang asasi ya. Kalau nggak ada air tadi kan kita 3 hari mati gitu ya. Mungkin lebih kurang Pak Budi ya. Ya kalau saya nggak dikasih air mati. Tapi kalau nggak dikasih nikel sih sebenarnya nggak mati ya. Gitu aja. Nah, tapi bagaimana industri pertambangan bukan bertarung tapi tetap bisa menjaga kelestarian sumber daya air. Ini tantangannya. Ini tantangan berat buat di kita semua. Ya, jadi industri tambang bagaimana bisa menghasilkan sumber daya yang kita butuhkan untuk peradaban kita ya. Kita ingin pakai handphone, kita ingin pakai kendaraan yang baik dan segala macam, tapi ada sumber daya air yang memang harus kita jaga. Nah, ini memang agak video ini menurut saya sangat baik sekali untuk tadi publik juga bisa melihat bahwa kami belajar ya, untuk mengambil sumber daya bumi yang ada, tapi juga kami harus menjaga sumber daya air tetap ada. Ya, itu Mbak Lika. Ya, jadi saya apresiasi buat Tempo ya ada film dokumenter ini karena juga jarang perusahaan itu mau buka-bukaan. Ini buka-bukaan menghasilkan perspektif, pandangan positif dan negatif. Saya yakin. Ketika kita ngebuka sesuatu ya nggak semua pandangannya positif, negatif ada dan nyari yang negatif paling gampang. Ya, jelek tuh loh nyarinya paling gampang ya Pak Budi, ya Mbak Lika. Ya. Oke. Itu. Kemudian mungkin pendapat dari Pak Budi nih gimana untuk menanggapi film ini dan praktik di sana gitu, apakah sudah cukup memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan gitu, Pak? Baik, terima kasih Mbak Lika, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat film ini, saya kira kesan saya itu sudah baik. Mengapa? Pertama, melibatkan akademisi. Karena kalau namanya tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan kan, air itu bisa dipersepsikan jelek, tapi persepsi. Bukan berdasarkan scientific evidence kan gitu ya. Nah, karena melibatkan akademisi, teman-teman dari universitas di Ternate, dari ITB dan sebagainya itu, saya kira ini sudah memenuhi akuntability. Artinya apa yang dicek di dalam air itu tidak sekedar hanya persepsi, tetapi berdasarkan data hasil dari analisis laboratorium yang
terakreditasi dan diakui gitu ya. Itu pertama. Yang kedua tentu saja juga melibatkan unsur pemerintah karena memang penaatannya itu sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Titik penaatannya di mana, kemudian harus memenuhi baku mutu berapa gitu ya, itu sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga juga ini akuntabilitinya pada masyarakat, artinya perusahaan ini dengan film ini atau yang sudah dilaksanakan di tempat di tambangnya di OBI itu sudah secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat ini loh. Tetapi tentu saja masyarakat harus juga diberi pemahaman. Karena masyarakat kan nggak semua tahu apa tuh krom heksavalen kan gitu ya. Apa itu misalnya pH. Nah ini yang perlu diberikan satu pemahaman bahwa pH itu mengindikasikan apa, krom itu apa ya. Kemudian kira-kira kalau konsentrasinya atau kadarnya melebihi baku mutu, apa dampaknya? Karena kalau kita cuma saintifik saja, artinya perusahaan sudah memenuhi nih semuanya yang disyaratkan pemerintah, tapi belum tentu dapat legitimasi dari masyarakat kan gitu. Karena itu perlu nih ada edukasi pada masyarakat. Apa sih ini, apa sih itu? Karena istilah ini kan bukan sesuatu yang umum buat masyarakat. Misalnya apa tuh BOD, apa tuh COD gitu ya. Nah, saya kira itu. Jadi kalau dari segi sustainability sudah mengarah pada sustainability dan tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Pak dari Kementerian LH sudah mendapatkan proper biru, artinya sudah comply semuanya, hanya saja tinggal mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Kalau ditanya apakah sudah comply, tapi apakah mendapatkan legitimasi belum tentu. Karena harus ada edukasi. Kalau enggak, kata masyarakat, lu ngomong gitu-gitu gue nggak tahu. Apaan tuh krom, apaan tuh heksavalen, gue nggak ngerti. Nah itu yang perlu disampaikan. Saya kira itu. Oke. Selanjutnya kembali lagi ke Bapak Irawan ya Pak. Tadi teman-teman juga kalau sudah nonton filmnya pasti nggak asing dengan wajah Bapak ini karena tadi jadi udah memaparkan berbagai macam penelitian gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi gitu ya Pak. Kalau itu maksudnya tentang ada water management, water conservation gitu kan, hingga untuk mengelola sisa hasil pengelolaannya tuh gimana sih kalau praktiknya di Pulau Obi sendiri Pak? Ya, menarik untuk Harita Nikel atau Pulau Obi. Menurut saya satu milestone yang harus kita hargai ketika kita tidak hanya menambang dan jual tanah air. Dulu kita masih jual tanah air tuh, ore atau biji atau tanah, batu, sama air-airnya kita ekspor, gitu. Ya, itu satu milestone ketika kita putuskan hilirisasi. Langkah pertama hilirisasi, barang yang tadi kita jual, walaupun Eropa ngambek sama kita kan, kita dituntut di WTO, ya, kita dituntut WTO, mereka minta ore atau biji dari kita, ya. Jadi ada langkah pemerintah dan juga langkah perusahaan dalam hal ini. Menurut saya satu langkah berani berinvestasi, nambah satu langkah bahwa kita tidak jual tanah air saja. Nambang itu kan kira-kira kalau kita sebut pertambangan dan penambangan. Penambangan itu bagian dari pertambangan. Pertambangan itu sampai dapat produk yang bisa yang sudah terolah. Penambangan, ornya atau batuan, tanah digali, kita jual. Nah dulu, ya sebelum milestone ada salah satu pengolahan dengan hilirisasi ya kita sebut ya. Salah satu langkah hilirisasi mengolah biji tadi menjadi satu produk. Walaupun belum jadi final, ya belum jadi baja final, belum menjadi. Tapi langkah itu kan kita lakukan. Satu anak tangga kita jalankan. Nah di situ. Nah tekanan-tekanan terhadap industri tambang tetap jalan, nambah. Ya. Nah, ketika kita mengolah, kita mengolah ini tekanannya terhadap water management juga. Ketika kita mengolah, ya nikel itu paling konsentrasinya di tanah atau di batu 1-2%. Sisanya apa? 98% sisa hasil pengolahan pemurnian. Ya dalam bahasa yang sering digunakan itu tailing. Tailing itu persepsinya. Ya, walaupun kita bisa uji sebenarnya. Nah, kalau dari regulasi kita, tailing ini cukup ketat regulasi kita. Sisa hasil pengolahan dan pemurnian dari barang tambang itu langsung dicap sebagai limbah B3. Ya, sebenarnya saya suka atau nggak suka, nggak fair dong. Anak saya langsung dibilang PKI. Kan gitu kira-kira ya. Saya olah barangnya, terus ini limbah B3. Oke, kita terima itu limbah B3. Tapi berarti dikelola. Ya, salah satu metode pengolahan atau pemurnian yang Harita, menurut saya salah satu perusahaan yang saat itu cutting edge ya, menurut saya teknologinya. Kita HPAL.
Salah satunya dulu yang kita ambil nikel dengan konsentrasi atau kadar yang tinggi. Ya pemerintah udah panik juga kalau kadar tinggi diambil, yang kadar rendah dikemanain gitu ya. Nah ada satu teknologi, tangga teknologi lagi dengan high pressure acid leach, dan Harita Nickel itu the first di Indonesia. Ya high pressure acid leach. Ya kita beri applause juga Harita berani ke situ ya. Nah di situ mengolah kadar dengan konsentrasi rendah. Ya diolah, nah menghasilkan sisa hasil pengolahan dan pemurnian tailing. Bentuk tailingnya lumpur. Wah kalau kita naruh lumpur itu, waduh selari ya. Itu kemana-mana berecetannya kasarnya. Kalau bahasa orang Jakarta mungkin berecetan kemana-mana tuh ya. Nah Harita saat itu di tahun 2021, kita kajian dari 2019, 20, 21. Berani nggak kita lebih maju daripada kita cuma nanganin lumpur? Ya, selari. Kalau saya ambil waktu itu, kalau kita biarkan toilet kita tuh toilet basah. Nah, Harita berinvest selain kita dapat karena punya concern terhadap air dan lingkungan ya. Tadi lumpur tadi diperas jadi limbahnya jadi kering yang kita sebut dry tile. Airnya masuk water treatment. Jadi nggak lumpur, jadi toilet kering, jadi toilet basah dari toilet basah jadi toilet kering. Itu cost ya, mengurangi keuntungan menurut saya. Ya, tadi sudah ada di video bahwa dan itu the first di Indonesia, dan Indonesia saat itu berani, dan itu hasil karya anak bangsa ya. Dari sisi kami berterima kasih juga ya, ITB saat itu dibuktikan bahwa di challenge ya, mendesain ya bagaimana membantu operasi perusahaan, sehingga ada lesson learn dari kampus, tidak hanya teoritis, praktikal kita ada lapangan, sehingga kita bisa berkarya sama-sama. Harita menjalankan itu. Apa untungnya buat sumber daya air? Ketika kita masuk ke tailing kering, kalau tadi lumpur, jumlah lumpur tuh banyak. Ketika kita keringkan, yang kita tempatkan lebih sedikit. Sehingga kita hemat space, hemat tempat. Tadinya water setnya yang kita butuhkan besar, ya sekarang kita hemat jadi 1/3. Sehingga 2/3 yang lain masih bisa kita manfaatkan. Untuk konservasi air, untuk tata kelola air, itu jauh lebih baik. Ya. Dan kedua, kalau tailing itu basah, kemungkinan merembes atau menginfiltrasi ke tanah atau ke batuan lebih mudah. Sekarang tailing itu kita jadikan kering, dipadatkan. Sehingga sebisa mungkin lindi ya tadi ya itu sedikit. Ya, ini tantangan memang. Tetap ada lindi, kita mau nggak mau ya, tetap ada lindi. Dan itu tadi ya KLH sudah memberi pagar. Nih kolam pengumpul lindi, water treatment plan harus ada, effluent keluaran harus sekian. Itu harus dipenuhi, harus comply. Ketika itu tidak dipenuhi, langsung kasih kartu kuning ataupun kartu merah buat Harita. Nah di situ hal yang menurut saya perlu diapresiasi bahwa tidak hanya keuntungan semata, ya, keuntungan semata yang kita kedepankan, tapi juga bagaimana pengelolaan lingkungan, ya terutama khususnya sumber daya air. Nah, di situ salah satu poin penting dari apa yang dilakukan Harita, nambang, tata kelola air, sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Nah ini tambahan lagi, kami di ITB tidak berhenti di situ. Sisa hasil pengolahan dan pemurnian, ini kenapa saya sebutnya di ITB kita, ya kami di kampus, ya memang teknik pertambangan itu paling tua ya. Itu kebetulan perguruan tinggi besar itu nggak buka ke situ ya. Untung kalau UI belum buka Pak. Jadi itu, tapi ada metalurginya teman kita gitu ya. Nah itu di situ, sehingga ada riset-riset. Ternyata sekarang kita valuasi sisa hasil pengolahan dan pemurnian itu isinya masih banyak harta kekayaan yang bisa kita olah. Ya, kita mungkin masih punya besi di situ, masih punya skandium, bagian dari logam tanah jarang yang sekarang orang sebut rebutan di Eropa dan di Australia. Kita harus amankan mineral kritis, unsur-unsur tanah jarang kita itu rebutan. Buat apa sih? Ya material-material itu untuk teknologi-teknologi yang cukup advance, ya advance teknologi. Ya, nah itu juga ya suatu saat bisa kita ambil lagi, kita balik lagi, kita reclaim lagi, kita ambil lagi, kita ekstrak lagi. Kalau bisa tidak ada tailing. Ya harapannya situ, karena itu diambil lagi. Ya jadi kita akan bergerak ke technosphere mining, kita akan menambang sisa produk teknologi. Ya. Itu ya Mbak Lika. Berarti sebenarnya kalau untuk transisi energi secara global, Indonesia ini berperan penting di situ ya Pak, sebagai sumber daya penghasil gitu. Iya, Indonesia ini cukup seksi ya terlepas dari mana sumber daya energi yang kita hasilkan, tapi setidaknya ada satu langkah. Ya sekarang dunia bergerak, kita coba pengen lebih bersih ya kendaraan, kita pakai kendaraan listrik misalnya ya, walaupun debatable nih sumber untuk menghasilkannya dari batu bara dan segala macam ya, tapi itu jadi problem yang lain yang harus kita selesaikan sama-sama. Tapi setidaknya ketika kita masuk ke kota ya, saya senang misalnya pernah kalau mungkin ke Gili Trawangan,
Saya pernah ke Gili Trawangan, ya bukan dunia gemerlap malamnya ya, di Pulau Gili itu semua kan nggak boleh ada kendaraan bermotor. Ya, kalaupun ada kendaraan bermotor harus dikonvert menjadi motor listrik atau ya pada dokar dan segala macam untuk mempertahankan energi yang bersih. PR kita sekarang kalau masih pakai batu bara, bagaimana teknologi, dan mungkin bukan PR-nya Harita karena Harita perusahaan nikel, bagaimana menangkap CO2 yang dari PLTU. Kan gitu. PR-nya, gimana kita selesaikan di situ. Tapi satu masalah yang diselesaikan adalah bagaimana kita menghasilkan produk-produk teknologi yang ramah lingkungan. Ya, itu. Ya, jadi transisi energi menurut saya, ya ini satu langkah. Ya, tapi sekarang ada PR lain. Ya terkait tadi sumber energi untuk menghasilkan ini dari mana? Ya, dari batu bara. Oke, sekarang batu bara menghasilkan emisi karbon. Karbon ini lagi dihitung semua. Kita bisa tangkap nggak? Setelah ditangkap, yang kemarin Menteri ESDM bilang bahwa kita akan nangkap carbon capture storage. Karbon itu ditangkap, diinjek ke dalam bumi lagi. Ya mudah-mudahan itu bisa. Tapi riset ke arah sana juga jalan. Ya, kira-kira itu Mbak Lika. Oke, Pak Budi, sebagai ahli lingkungan nih Pak, kalau dari film ini, kira-kira nilai-nilai praktik baik yang bisa dijadikan pijakan gitu untuk memperkuat tata kelola lingkungan khususnya dalam konteks pengelolaan air bersih gitu dalam pertambangan itu seperti apa Pak di Pulau Obi? Ya, tadi kan sudah diperlihatkan bahwa kalau kita ngomong air itu ada 3 sebetulnya yang perlu diperhatikan ya. Pertama tentunya kuantitas. Jadi orang nggak mau dong secara kuantitas semakin berkurang gitu ya. Karena orang bisa tahan lapar dari makanan beberapa hari, tapi dengan air barangkali 2 hari sudah gelagapan itu ya, udah mati itu ya. Nah, jadi kuantitas itu penting. Yang kedua, kuantitas banyak nih, tapi nggak berkualitas gitu ya. Jadi yang kedua tuh masalah kualitas. Nah, kualitas ini misalnya kita ngomong bagaimana kandungan logam beratnya, bagaimana kandungan senyawa-senyawa kimia yang ada dalam air, itu masalah kualitas air. Kan nggak mau misalnya dari kita lihat air aja udah warnanya nggak bening gitu ya, udah kemerahan, udah agak biru, kemudian baunya kok bau nggak enak nih ya gitu, agak amis gitu ya, itu masalah kualitas. Yang ketiga yang paling penting juga adalah kontinuitas gitu ya, kontinuitas. Oh, kuantitas banyak nih, kualitas bagus, cuma setiap hari Kamis aja munculnya. Berarti kalau gitu Senin, Selasa, Rebo, Jumat, Sabtu nggak mandi dong kan gitu ya. Nah ini juga penting. Jadi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah kita lihat tadi dalam film ini bahwa best practice dari pengelolaan airnya itu sudah cukup baik ya. Artinya dia menjamin bahwa air yang digunakan buat tambang, keperluan tambang baik di upstream maupun di downstreamnya, kegiatan domestiknya itu tidak mengganggu secara kuantitas dan kualitas serta kontinuitas dari yang digunakan masyarakat. Kita tadi lihat ya sama-sama. Kemudian dari kualitas tadi juga kita lihat sama-sama kan bahwa bahkan kalau kita lihat tadi ada papan yang dipasang di daerah titik penaatan itu dipantau tiap hari ya, kita lihat tanggal 1, 2 dan seterusnya kan. Itu mudah-mudahan itu benar gitu ya. Nah, benar tiap hari gitu ya, kita harus bersangka baik ya. Tiap hari dicek kualitasnya untuk parameter atau beberapa kandungan yang memang disyaratkan harus bagus untuk kegiatan spesifik seperti pertambangan nikel. Kalau semuanya nggak mungkin ya, karena ada lebih dari 50 parameter kan ya, itu mahal benar. Tapi paling tidak setiap hari bisa lihat, misalnya pH-nya gimana, kromnya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian dari segi kontinuitas, tadi juga saya kira film ini menceritakan di awalnya itu ada ibu-ibu gitu ya, yang bilang penduduk asli, orang tua juga penduduk asli situ, yang dia bilang umumnya cukup nih ketersediaan air. Nah itu menyangkut masalah kontinuitas. Jadi secara umum nih bahwa pengelolaan di sana itu sudah mengarah pada sustainability, berkelanjutan. Saya nggak tahu kalau yang lain-lain karena memang filmnya tadi kan di OBI gitu ya. Nah, kalau yang lain-lain barangkali saya nggak tahu ya. Ada juga sih yang wah
udah kuantitasnya nggak jelas itu ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, kualitasnya hampir semuanya nggak bagus, juga kontinuitasnya, nah itu udah jelas nggak berkelanjutan. Saya istilahnya itu namanya berkelojotan gitu ya, nah jadi bukan berkelanjutan itu. Saya kira gitu dari saya. Oke, berarti untuk praktik-praktik pertambangan tidak bisa disamaratakan ya, baik di satu lokasi dan lainnya. Nah gini, kalau ngomong itu karena saya dari ilmu lingkungan itu Bapak Ibu dan juga yang hadir di sini menekankan banget pada manusia, peran, fungsi dan perilakunya. Ya jadi kalau kita ngomong tambang dan rumah kita itu cuma ngomong masalah skala. Saya berikan contoh gini. Waktu kita membangun rumah tinggal kita, itu per awal-awalnya kita pasti ngerusak lingkungan, pasti, ya kan? Kita gali tanah kan buat bikin fondasi, rusak. Sebelum tanah itu digali mungkin ada pohonnya, kita juga tebang, rusak. Kita taruh bata di situ, taruh semen di situ, ngerusak. Tetapi pada waktu rumahnya itu udah jadi, pertanyaannya, tetapkah kita biarkan kerusakan? Jawabannya enggak. Mengapa? Kembali ke manusianya, kan gitu. Nah, tambang itu bedanya skalanya besar, ribuan hektar kan gitu ya. Sedangkan rumah tinggal paling top juga cuma 500 meter persegi itu ya. Sehingga kembali pada manusianya nih. Nah, kan tambang ini punya direktur utama, punya manajer lingkungan dan sebagainya. Dia punya komitmen enggak? Nah, komitmen ada nih, udah dibikin, tetapi dilaksanakan enggak? Jadi bukan hanya komitmen, ya, tetapi juga implementasi. Kalau enggak, ya bukan komitmen, cuma komat kami kan gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya kira kalau ditanya bagaimana ini, ya sebetulnya kembali pada manusianya. Mau enggak dia dengan luasan segitu besar, yang tentunya ada sedikit perbedaan dengan mengelola rumah tangga gitu ya. Tetapi kembali pada jiwa kita masing-masing. Mau nggak kita tetap membiarkan rusak? Hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tapi membiarkan ini lingkungan rusak. Saya kira gitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Sekarang ke Pak Irwan lagi ya Pak. Kan kalau Bapak ini sudah melakukan penelitian langsung gitu ke Pulau Obi, mungkin bisa diceritakan ada temuan menarik gitu yang bisa memperkuat tambang berkelanjutan gitu. Ya, ya ke Pulau Obi pertama kali saya datang 2013 atau 14 saya lupa ya. Waktu itu mungkin masih awal-awal bukaan gitu ya, dan juga belum ada industri pengolahan ataupun hilir ya dari kegiatan penambangan. Kasarnya saya bilang masih nambang jual gitu ya, bergerak ya. Saat itu pertanyaan yang salah satu jadi concern adalah mata air Kawasi. Benar seperti yang digambarkan tadi film ini ya, yang mengalir di Kawasi gitu ya. Yang mengalir harapannya tidak hanya nikel, tapi airnya juga sustain. Tadi kuantitas, kontinuitas dan kualitasnya terjaga. Satu pertanyaan, ya mata air Kawasi adanya di downstream, ya dekat desa Kawasi atau di hilir dekat desa Kawasi. Hulunya ada tambang, ya di sebelah kita balik naik agak sedikit ke atas ada tambang. Ya, Harita saat itu sudah melakukan kajian, apakah mata air Kawasi ini akan habis ketika digali di tambang? Persepsi kan pertama, persepsi bahwa ketika itu ditambang, mata air itu mati. Itu mata air yang menarik, debitnya besar, 100 liter per detik lebih. Ya kalau dihitung itu mungkin bisa, kalau air minum dalam kemasan saya sampaikan bahwa kebetulan saya juga aktif sebagai Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia. Anggotanya banyak kan perusahaan air minum dalam kemasan, Danone, Mayora dan lain-lain. Itu produksi satu Danone di Subang itu hanya 40 liter per detik. Ya di sini 100 liter per detik, makanya kalau ada ngelihat dari sisi yang lain, wah ini dijual, tapi kan di situ penduduknya nggak banyak ya. Itu nggak habis, saya sampaikan. Kajian saat itu Harita saya tawarkan dari perguruan tinggi, oke kita coba lakukan riset, penelitian. Asal-usul tadi disampaikan oleh Pak Sigit ya, bahwa secara geologi tatanannya seperti ini. Kita buktikan bahwa ya mata air Kawasi daerah recharge-nya atau ngalirnya dari mana? Ya karena dengan debit sebesar itu 100 liter per detik, ya hampir 200 liter per detik, tentunya punya satu recharge atau resapan yang besar. Sedangkan Pulau Obi kan bukan pulau yang besar, tidak seperti Pulau Jawa atau Kalimantan atau Sumatera. Itu pulau yang mungkin hanya di bawah 2.200 km persegi ya. Nah ini dari mana?
Nah sistem apa? Sistem water set kayaknya enggak deh. Saya bilang kalau ngikutin air, tata kelola air tanah, mata air itu kan sebenarnya keluarnya dari air tanah. Mata air adalah air tanah yang keluar ke permukaan. Kira-kira gitu, keluar jadi mata air. Kalau ngalir lagi terus jadi sungai. Kebetulan ini nggak ada sungainya karena nggak jauh dari situ langsung ke coastal atau daerah pantai. Dan saya katakan saat itu kajian ilmiah berapa kali, berapa tahun bahwa daerah resapannya bukan di daerah saat itu yang dioperasikan di penambangan. Dan tambang tidak akan mengganggu kuantitas air tanah saat itu. Ya, kuantitas air tanah tidak akan habis dan sampai sekarang beroperasi setelah 11 tahun alhamdulillah risetnya masih ngikut ya. Ilmiah bisa seperti itu bahwa sumbernya ada subsurface, ada di bawah ini pasti ada rekahan batuan ya kayak sungai, bukan sungai bawah tanah. Jangan bayangkan kayak sungai bawah tanah tapi retakan-retakan batuan atau pori-pori batuan itu ngalirkan air terus dan kontinu. Di atasnya ada tambang. Ya, itu dari sisi kuantitas. Nah, yang kedua, kalau kita bicara kualitas juga ya. Sekarang kalau kita bisa kualitas air juga dipengaruhi faktor geogenik batuannya. Ya, jadi apa yang ada di batuannya di situ? Ya, jadi saya sampaikan bahwa yang mempengaruhi komposisi kimia air, ya, itu pasti batuan karena berinteraksi terus. Ya, air itu pelarut yang sangat baik, ya, dan air itu bisa bercerita dia lewat batuan apa saja. Nah, yang di atas tuh adil juga, ya. Salah satu unsur yang memang menjadi indigenous ataupun faktor geogenik yang biasa muncul di air di daerah ultrabasa, khususnya nikel laterite, itu krom. Ya. Krom itu memang faktor alami yang ada, DNA-nya ada, gitu. DNA di batuan ultrabasa, ya jadi Harita sudah di-aware bahwa siap-siap harus atasi ini, pasti komunikasi bagaimana ngatasin ini. Tapi tadi balik lagi ke Pak Budi, ketika kita atasi, pagar rumah saya boleh berantakan gitu pada saat saya ada project bangun rumah, ya ini ceceran, ya ada sesuatu parameter yang lebih. Tapi begitu lewat dari pagar yang kita sebut compliance point gitu ya, nggak boleh. Kan gitu, batas pagar saya, oke berantakan. Saya ada lagi proyek bangun rumah, RT udah setuju, tetangga udah oke. Tapi tetangga bilang, Bapak pagar sengnya ini, di luar itu Bapak nggak boleh ada tebaran paku, nggak boleh ada ceceran air, nggak boleh ada macam-macam. Gitu ya. Nah ini, tapi kalau kita soroti di dalam proyek saya, waduh berantakan minta ampun. Ya, tapi saya harus kelola, sebelum keluar dari pagar saya, harus bisa aman. Jadi kuantitas, kualitas. Kalau saya sampaikan secara kimia, faktor indigenous, hampir semua tambang nikel laterite kita pasti ada komposisi krom. Tapi ada nilai baku mutu. Nanti kawan-kawan dari ilmu lingkungan atau kesehatan, berapa sih permissible limit berarti nilainya? Ya boleh nggak sih kita segitu? Ada? Ya ada gitu ya. Berapa nilainya? Melebihi baku mutu nggak? Kalaupun ada sesuatu ketika ada parameter tertentu melebihi baku mutu, apakah continue? Apakah hanya spike dalam kondisi tertentu yang bisa kita perbaiki? Nah, hal-hal ini yang memang harus disadarkan. Masyarakat harus tahu bahwa ketika saya nambang, nanti kalau emas, itu ketemunya masalahnya lagi, arsen. Ya. Nanti kita cerita arsen, kalau temennya emas, itu keluar arsen. Tambang batu bara, keluar air asam tambang. Ya. Tambang-tambang itu pasti kadang-kadang berdampingan antara madu dan racun. Ya. Yang manisnya ada, racunnya juga ada. Yang di atas disuruh tuh kita kelola, yang bagian-bagian seperti itu yang gak enaknya. Jadi saya sampaikan bahwa pengelolaan kualitas dan kuantitas air, ya tadi Harita sebelum mendevelop sejauh ini tentunya sudah ada kajian. Kajian itu sudah disampaikan ke pemerintah, diuji dalam AMDAL gitu ya. Ada konsultasi publik di AMDAL, di situ ada pakar dan segala macam, di masyarakat dipaparkan, ya itu diterima. Nah, sekarang tinggal pemantauan dan pengelolaannya. Kita komitmen tadi Pak Budi sampaikan, komitmennya seperti ini, pemantauannya seperti ini, laporkan. Ya, kalau pemerintah lewat, Harita ada satu parameter lewat, dikasih, di warning kenapa nih bisa gini, mau di stop gitu ya, beresin dong kalau nggak mau di stop gitu. Sekarang kita lihat bahwa Harita bisa beroperasi, komitmennya dijalankan atau tidak, gitu. Ya, mangga balikan. Oke, Pak Budi, mungkin sejauh mana Pak praktik pengelolaan air ini dilakukan oleh perusahaan tambang terkait dengan prinsip-prinsip keberlanjutan gitu. Apakah sudah berhasil atau sampai mana tahapnya gitu? Dan kalau kita ngomong tentang indikator tuh, jadi indikator penentu keberhasilan itu mungkin apa Pak? Ya kembali ke yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dikatakan berlanjut itu kalau ada jaminan bahwa generasi sekarang sampai generasi anak cucu kita itu tetap mendapatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang sama, kan gitu ya. Itu indikator keberlanjutan itu sederhana sekali. Cuma
ngerjainnya susah gitu ya. Nah kan gitu. Nah jadi sebetulnya kalau ngelihat film yang tadi tuh yang Maldeko Kawasi, saya kira sudah mengarah ke sana, terbukti juga secara saintifik dan juga dari penghargaan pemerintah dalam hal ini proper sudah biru. Biru itu artinya udah comply semua. Kalau hijau dan kuning itu kan beyond itu ya. Nah, tadi sudah disampaikan tuh. Jadi praktek-praktek yang seperti ini harusnya ditularkan ke semua tambang yang lain sebagai best practice-nya, dan juga yang paling penting lagi adalah keterbukaan pada masyarakat sekitar yang selalu kita edukasi karena begini, tambang itu kalau dia di remote area itu mula-mula memang nggak ada orangnya di situ. Ada yang begitu kan, tambang itu memang murni hutan, nggak ada orangnya. Begitu dieksplorasi, kemudian eksploitasi, baru datang tuh orang-orangnya, baru membentuk community kan gitu. Nah, baru muncul masalahnya. Atau yang kedua, tambang itu memang sebelum ada tambang kegiatan di situ, itu sudah ada masyarakatnya. Nah, kalau ini juga lain lagi karakteristiknya. Karena itu ukurannya tadi itu saya bilang, kalau dia mau best practice untuk sustainability khususnya pengelolaan air, itu dijamin indikatornya 3, tentunya dengan turunannya ya, artinya kuantitas. Misalnya gini, setiap manusia dewasa normal itu kebutuhan airnya berapa sih sehari per orang per hari gitu ya? Kan nggak mungkin cuma sedikit ya, udah ada standarnya nih dari Kemenkes. Setiap orang memerlukan sekian liter per orang per hari. Terus berapa penduduknya gitu kan ya? Selain penduduk juga berapa nih karyawan tambangnya? Kan juga karyawan tambang ribuan tuh, yang sebagian besar hidupnya di penduduk kan ya, penduduk bikin kos-kosan kan gitu ya. Nah ini perlu dihitung nih, perlu dihitung. Jadi kebutuhannya berapa untuk hidup layak dari segi kuantitas. Yang kedua dari segi kualitas, udah ada pemerintah menetapkan baku mutu untuk kegiatan A ini loh parameter kuncinya kan gitu ya. Untuk kegiatan B kayak tambang nikel ini loh yang harus dipenuhi baku mutunya. Nah jadi kalau itu memenuhi semuanya, saya kira kita bisa nyatakan itu sustainable. Yang ketiga tentunya kontinuitas tadi itu, jangan berdasarkan asumsi ya atau persepsi, tetapi kita buktikan, kita bikin kajian yang ilmiah, ternyata memang kemampuan untuk menangkap air yang jatuh ke bumi dari hujan itu dengan pengambilannya masih imbang. Itu jaminan untuk kontinuitas. Saya kira gitu. Jadi ini nih perlu disampaikan juga sebagai best practice untuk tambang-tambang yang lain yang belum melaksanakan kayak gini. Dan yang paling penting adalah masyarakat jangan ditinggalkan. Masyarakat itu jangan cuma sekedar penerima dampak kan gitu ya, tetapi harus diikutsertakan dengan kapasitas tertentu gitu ya. Kadang-kadang kan juga masyarakat, wah kan kita di sini pingin juga dong masyarakat itu, boleh nggak saya mengendarai HD ya, heavy dump truck-nya? Ya nggak bisa gitu ya, langsung saya bisa juga, saya kan supir angkot gitu misalnya, bawa HD ya nggak boleh dong, ada persyaratan tertentu. Saya kira itu dari saya. Oke, Pak Budi kan tadi sempat menyinggung gitu bahwa praktik-praktik ini ya seharusnya ditiru juga gitu ya oleh pertambangan-pertambangan yang lain gitu. Nah mungkin tantangannya itu sebenarnya apa ya? Apa ada yang kurang paham gitu tentang betapa pentingnya kita harus bisa mengelola air, atau apa ya Pak tantangan yang dihadapi? Gini, karena saya tadi kan bilang itu kembali manusianya ya. Peraturan dari pemerintah udah ada, harus comply. Kalau enggak nanti itu kan aturan interlocking tuh Bapak Ibu. Kalau ini belum diizinkan, nggak bisa maju ke sini. Kan itu banyak banget tuh aturannya. Nah, kembali pada manusianya, Bu. Manusianya. Ada manusia yang, buat apa ngurusin gitu? Udah yang penting dapat untung. Ada kayak gitu kan? Ya kan? Nah, ada juga yang, nggak boleh dong. Kita kan udah memanfaatkan, harta kekayaan yang dia tinggali di sini. Kita harus berbagi dong. Ada yang kayak gitu. Jadi, saya kira itu kembali pada manusianya. Aturan udah banyak, karena ada juga yang mengatakan gini, Pak apakah nggak perlu kita bikin aturan lagi? Masya Allah ya, aturan itu udah banyak Bapak Ibu, tinggal mau nggak kita laksanakan, kita terapkan dengan pengawasan semua stakeholder, pemangku kepentingan dengan amanah. Aturan itu udah banyak banget gitu ya, ngapain bikin aturan lagi, bikin pusing aja gitu ya. Jadi
tinggal laksanakan dengan baik, dengan penuh amanah. Nah, saya ngerti bahwa tambang itu nggak mungkin, tambang itu setara dengan pekerja sosial gitu ya, nggak nyari untung, nggak ada lah. Ya kan namanya pengusaha. Kalau pengusaha cari untung, kalau enggak ya pengupaya namanya, pengupaya lingkungan gitu ya. Nah kan nggak ada kalau pengupaya, nggak cari untung, nirlaba dia. Tapi kata orang Jawa, ngono ya ngono nih ngojo ngono kan gitu ya. Jadi untung ya untung, tetapi jangan lupa dong sama masyarakat yang ada di sekitarnya yang harus juga menikmati. Kan gitu tadi kan udah disampaikan Pak Sigit tadi kan, mudah-mudahan dengan adanya apa namanya tuh bagaimana bagian downstream itu memberikan sumbangan pada yang ngelola di upstreamnya. Jadi saya kira gitu yang perlu kita dorong kembali pada manusianya. Aturan udah bagus, banyak udah. Oke ya, sayang sekali diskusi kita ini udah berada di ujung waktu begitu Pak ya. Dan kita juga sudah mendapat banyak sekali perspektif gitu terkait pengelolaan air, yang praktik-praktik baik yang sudah dilakukan hingga tantangan-tantangan yang harus dihadapi gitu ya. Mungkin saya boleh meminta masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya gitu terkait apa saja terkait praktik baik pertambangan ini, bisa harapan atau apa yang harus ditekankan gitu. Silahkan Bapak Irwan terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya. Ya kalau terkait closing statement ya, saya berharap ya diskusi atau acara hari ini memberikan manfaat buat kita semua ya. Kita terbuka sama-sama ya menerima baiknya tambang, ya buruknya pasti ada. Kita buruknya yang kecil-kecil yang harus kita kelola dengan baik ya pasti ada dalam proyek ya. Tetangga kita tuh kalau malam berisik, tolong berhenti pekerja saya minta ya jangan berisik untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya seperti itu ya. Dan ini langkah yang baik, perusahaan pertambangan mau terbuka ya, dalam hal ini berarti kan dibuka tuh ya tirainya. Jarang perusahaan tambang tuh mau ngebuka hal-hal seperti ini ya. Tempo sebagai media yang di Indonesia ya secara nasional ya visibility-nya besar, pasti kan akhirnya dibuka ya. Kondisinya seperti ini, bahwa image pertambangan yang buruk harapan saya bisa hilang, terkikis. Bukan berarti semuanya baik, ya saya bilang bahwa proyek ada yang kita harus terima dengan kondisi bahwa ada perbaikan. Dan sebenarnya sudah dijamin bahwa ujungnya setelah tambang tutup, perusahaan tambang tuh di awal udah ngasih jaminan reklamasi dan penutupan tambang. Uangnya di depan. Kalau saya mau nambang, ya itu ada uang yang saya harus taruh untuk jaminan penutupan tambang. Itu bakal ditutup. Ya itu tambang yang benar dan itu dilakukan. Ya artinya kalau nggak dapat permit, ya nggak dapat izin. Jadi di sini kami berharap ya kita semua sama-sama artinya kegiatan pertambangan ini untuk Indonesia masih menjadi sektor andalan ya. Industri ekstraktif mau nggak mau, industri kita masih banyak di industri yang seperti ini, masih dasar ya, belum sampai teknologi maju atau industri jasa. Nah kita perlakukan industri pertambangan ini bahwa memberi manfaat buat kita dan kita jaga sama-sama, kita awasi sama-sama. Ya kalau nanti ada mata air kawasi secara kuantitas mati, ya coba kenapa Harita? Kalau secara kualitas ternyata parameternya tidak melebihi atau melebihi baku mutu, apa yang harus dilakukan oleh Harita? Kita jaga sama-sama, kita kasih warning sama-sama. Ya bukan berarti kita menerima apa adanya, tapi semua kita beresin sama-sama. Itu. Ya. Oke, kemudian closing statement Pak Budi. Dari saya sederhana aja, pertama orang tuh menyampaikan persepsi yang kurang baik karena mungkin faktornya nggak tahu gitu ya. Jadi forum seperti ini sering-sering diadakan gitu ya. Dan lebih luas lagi gitu kan ya. Juga libatkan media karena media itulah yang paling bisa menjangkau banyak lapisan masyarakat. Media tuh diajaklah, jangan cuma Tempo gitu ya. Nah, ya kan yang lain deh diajak juga gitu ya supaya ngelihat ini tambang kayak gini loh. Jadi persepsinya berubah kan gitu ya. Nah, walaupun kayak gitu, tetap ke manusianya lagi nih. Karena manusia juga ada diciptakan Allah dengan nilai like dan dislike. Ya, sekalipun udah dikasih penjelasan, dikasih lihat, tetap aja dislike. Ada yang kayak gitu. Itulah ciptaan Allah kan. Gitu ya. Jadi kita harus menyadari itu keseimbangan yang Allah ciptakan. Yang kedua tentu saja dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan oleh semua pihak, baik pemerintah, pelaku tambang, masyarakat, amanah, jangan ada yang pat gulipat gitu ya. Itu kan tadi dibilang tuh,
Kalau buka tambang di depan dikasih dulu tuh, ya kan, dana untuk deposit reklamasi. Terus pertanyaannya dananya kemana kan gitu ya. Nah kan gitu ya. Nah ini juga harus hati bersih gitu ya. Dan jangan pelakunya tuh ya bermain pat gulipat lah. Karena kalau kita semua demi merah putih, demi kemajuan negara ini, harusnya semuanya menjalankan dengan amanah. Saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Budi dan Pak Irwan. Kita selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab dan diharapkan juga para peserta mungkin udah punya pertanyaan gitu ya. Tapi sebelum itu saya juga akan meminta penanggap dari filmmakernya nih di sini. Di sini sudah hadir di ruangan bersama kita Mas Pamungkas Panggudi Luhur. Iya, sebagai produser nih ya, dan filmmakernya mungkin bisa memberi tanggapan secara singkat saja gitu. Apa sih yang menjadi pemantik gitu? Kenapa pada akhirnya film ini harus kita sebarluaskan begitu? Silakan. Iya, sebelumnya terima kasih juga untuk kawan-kawan, terutama untuk Harita Nikel karena kami TV Tempo diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana produksi tambang berkelanjutan di sana secara langsung. Jadi tidak hanya kami mendengar dari berbagai sumber, tapi kami melihat langsung potret di sana seperti apa, dan rasanya ini akan menjadi satu bingkai cerita yang menarik. Saya juga tadi mengutip omongan dari Pak Irwan, dinamikanya pasti ada, suka dan tidak sukanya pasti ada, tapi ini adalah pilihan bagaimana kita melihatnya dan membingkai dalam sebuah film untuk memberikan satu edukasi dan satu pemahaman ke masyarakat luas juga tentunya. Dan ini menjadi satu challenge tersendiri juga, tidak hanya bagi para akademisi juga dari pelaku industri tambang juga, tetapi bagi jurnalis juga, bagaimana kita menyajikan satu tayangan tadi Kang Anton juga menyebutkan secara objektif, tidak hanya kita dari sisi perusahaan saja, tapi bagaimana kita melibatkan akademisi lainnya juga untuk kita beri ruang untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Dan challenge saya tentunya, saya juga belajar banyak juga tentunya, tidak hanya saya melakukan wawancara juga. Jadi saya juga harus memahami apa sih istilah-istilah yang ada dalam dunia pertambangan tentunya, dan sebelumnya juga saya sudah banyak berdiskusi juga dengan Pak Irwan salah satunya Pak. Kami sempat ke Bandung banyak berdiskusi, bercerita di sana, dan dari Pak Sony juga tentunya. Dan saya berharap dari film ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan bagi para pelaku industri tambang lainnya untuk yuk bersama kita melakukan praktik baik tambang berkelanjutan di Indonesia, membangun satu ekosistem yang hijau, membangun satu dunia usaha yang baik. Pak Budi juga bilang tidak hanya untuk pelaku industrinya juga, tetapi bagaimana masyarakat dilibatkan. Dan kemarin saya melihat langsung juga Pak potret masyarakat di sana, bagaimana mereka merasakan dampak yang dihasilkan dari konsep water conservation yang dijalankan oleh teman-teman Harita di sana. Bagaimana saya juga langsung melihat secara langsung bagaimana Harita melibatkan laboratorium independen yang terakreditasi, dan saya juga mendapatkan satu pemahaman baru bahwa tidak sembarangan orang bisa melakukan pengambilan sampling, dan ini menurut saya satu hal yang perlu diketahui juga kepada khalayak luas tentunya. Itu yang pengalaman yang sangat berharga. Semoga ada seri-seri baru dari film dokumenter ini ke depannya. Ini mungkin dari part-part kecilnya, ke depannya mungkin kita bisa berkolaborasi lebih banyak dengan kawan-kawan pelaku industri lainnya. Mungkin dari saya itu, Mbak Lika. Oke, terima kasih Mas Pamungkas. Mungkin bisa tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih juga untuk Bapak Irwan dan Pak Budi. Diskusi sore hari ini sangat membuka banyak perspektif gitu ya. Kalau dari saya sendiri ini jadi semacam pengingat gitu bahwa transisi energi itu yang gak melulu tentang teknologi gitu, tapi ternyata di baliknya ada etika, berkeadilan, dan berkelanjutan gitu ya. Dan tentang air gitu yang begitu dekat dengan kita, bisa menjadi cermin gitu bagaimana manusia mengelola alam gitu ya. Apakah dijadikan sebagai
apakah dijadikan sebagai mitra gitu yang harus kita lestarikan keberadaannya, atau ya sekadar jadi sumber daya alam saja gitu yang biasa dieksploitasi gitu kan. Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Mungkin bisa berdiri atau angkat tangan. Oke, silakan. Bisa sebut nama dan dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Oke, selamat sore. Terima kasih. Oke. Nama saya Ari Siringoringo. Terima kasih saya sudah diundang untuk hadir di acara ini. Saya apresiasi filmnya. Pertanyaan saya sih sederhana aja, mungkin ya masih berkaitan soal air. Saya ingin dapat penjelasan sekaligus gambaran dari kedua narasumber soal situasi krisis air bersih di dunia. Apakah krisis air bersih yang dialami di dunia ini diantaranya lebih banyak disebabkan oleh eksplorasi tambang atau hal yang lain? Karena menurut saya hal ini penting, air itu sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan dan unsur penting juga dalam kehidupan. Itu saja pertanyaan saya. Sama krisis air bersih tersebut dalam di situasi Indonesia, apakah juga cukup mengkhawatirkan atau bahkan tegasnya cukup parah, dan penyebabnya apa saja? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, silakan, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu tadi. Iya, boleh. Iya, mungkin agak sedikit teoritis dulu gitu ya, bahwa air itu nggak akan berkurang sampai kiamat. Karena ada siklus air, ada siklus air. Allah menciptakan makhluknya nggak akan segera dimatiin kan gitu ya. Jadi ada siklus air. Persoalannya betul kata Pak Ari tadi, air bersih yang makin langka. Kalau air tetap sama jumlahnya sampai kiamat nanti, itu dijamin sama Tuhan, ya dijamin. Cuma air bersih. Nah, pendapat saya begini, apakah itu juga berkontribusi dari tambang? Jawabannya iya. Iya, harus kita jujur. Tambangnya mana? Tambang yang nggak comply. Kan saya bilang tadi, tambang-tambang itu yang menggerakkan manusia juga. Kalau ada manusia yang jiwanya cuek, ya udah, pokoknya yang penting gua untung kan gitu ya. Nah, itu salah satu kontribusi. Yang kedua jangan lupa Bapak Ibu, kita harus dengan secara sadar dan rendah hati mengatakan gini, bagaimana kontribusi domestik? Domestik itu rumah tangga kita Bapak Ibu. Nah, terhadap pencemaran air lumayan tinggi juga Bapak Ibu. Coba kita cek misalnya ya, air Ciliwung itu yang dekat perkampungan itu berapa TSS-nya, kan gitu ya. Itu tinggi itu. Nah, tetapi kalau pemerintah nggak pernah ngatur domestik, kan gitu ya. Yang diatur itu yang point source, tambang, pertanian, perkebunan, domestik enggak. Kalau tambang misalnya ya Bapak Ibu, ini ngomong objektif ya, tambang A itu yang keluar sesuai dengan yang dipakai. Zat A akan jadi limbah A, zat B jadi limbah B, tertentu, karena nggak dipakai semua kan. Tapi kalau domestik, yang satu masak rendang, yang satu sayur asem, yang kan gitu ya, dibuang semua. Pernah nggak harus diolah dulu sampai memenuhi baku mutu? Nggak ada baku mutunya. Nah, ini rasanya harus kita secara adil dan bijaksana menyikapi bahwa sumber dari air yang tidak bersih itu adalah itu. Di samping itu juga banyak yang lain-lain, karena Bapak Ibu kita lihat ya, sekarang tuh orang buang sampah di sungai bukan lagi kulit buah rambutan, bukan. Mebel dibuang ke sungai kan? Iya, kasur. Lama-lama nggak senang mobil barangkali nanti ya. Nah, lama-lama rumah sekalian. Ya, nah. Jadi sekali musim banjir, itu Pemda DKI harus ngangkut sampah di sungai ratusan ton. Ya kan? Kalau dulu paling, mohon maaf aja nih, orang cuma buang air kan ya. Buang air. Sungai oleh alam punya kemampuan untuk membersihkan diri. Buang air di hulu, di sini udah bagus lagi. Kalau sekarang Masya Allah ya, dengan disparitas kesejahteraan, akhirnya kenapa orang banyak
di pinggir sungai karena air sumber kehidupan kan. Udah deh pada semuanya nyuci di situ, buang air di situ gitu ya. Jadi sungai itu menjadi WC raksasa kan gitu ya. Gimana kemampuan membersihkannya? Ya nyerah sungainya. Bodoh nanti sungainya. Nah, saking banyaknya dulu paling cuma sehari 5 kilogram lah orang pada buang air, total 5 kilogram. Sampai hilir bersih. Sekarang 50 ton atas sungai gue malas gitu nah. Sampai ikan sapu-sapu mungkin kalau bisa ngomong, gue malas gitu nah, capek Gue mendingan jadi ikan ikan ngepel ya buat sapu-sapu lagi deh. Kira-kira gitu deh saya. Iya. Cukup sekian. Untuk Pak Irwan ditahan dulu. Ini nanti akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua saja. Kemudian ada yang silakan Mas yang depan. Sebutkan nama, baik. dari mana, kemudian pertanyaan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Sofyan dari Komunitas FASTA, Forum Alumni Siswalase Jakarta. Ya, kebetulan saya ditunjuk jadi divisi lingkungan ya. Ya, artinya cuman mau tanya tadi ada pengambilan sampel survei cek air ya. Di situ kita ngelihat ada nggak pelibatan masyarakat atau LSM atau join survei atau join cek itu. Jadi untuk pembuktian kita nggak ngambil sampel sendiri ini Mas ke Pak Irwan ya. Jadi pembuktian nggak cuman asal ambil, titiknya juga nggak diketahuin orang, cuman langsung dibawa ke lab, ini bukti kita udah aman nih gitu. Kan nggak fair kayaknya ya. Nah itu kita cuma mau tanya ada nggak check balancing dari masyarakat atau instansi yang bisa dipercaya gitu, yang bisa membuktikan ini sah gitu, ini available lah, boleh lah, layak lah gitu untuk diambil. Itu yang pertama. Kedua, itu kan open mining ya, yang saya tahu tambang terbuka. Ketika tambang terbuka diambil atau dibuka selebar-lebarnya, itu tadi bilang udah ada DP buat reklamasi di depan. Nah prosesnya adalah terbuka terus. Berapa tahun itu bakal direklamasi ya, selagi masih ada depositnya terus gali kan. Mungkin nggak dalam proses itu kita ada kerjasama sama masyarakat tertentu atau misalnya penghijauan di tempat lain, kan nggak mungkin penghijauan di situ orang lagi tambang kan gitu. Nah kami dari FASTA sih Jakarta selalu ada penanaman gitu kan. Kalau misalnya bisa kerjasama bisa nggak kayak gitu? Itu aja, makasih. Ya, silakan Pak Irwan boleh menanggapi ini dengan susah singkat saja. Iya Pak. Ya, terkait bagaimana ini kan ke arah witness dan bagaimana kita menjamin bahwa sampel yang pertama ya, masalah sampling. Tadi sudah disampaikan sebenarnya Pak Budi dan juga tadi ditunjukkan di video bahwa sampling itu harus dari independent lab ya, lab yang bukan ditunjuk ya, udah dipercaya oleh pemerintah, mewakili pemerintah dalam hal ini pasti tentunya mewakili masyarakat ya, untuk ngambil sampel dan diuji. Labnya nggak boleh lab internal perusahaan, harus lab yang independen dan itu terakreditasi. Nah pada saat pengambilan sampel untuk area-area tertentu jadi kita sebut area tambang ini ada lingkar 0 dan lingkar yang luarnya ya. Di dalam tambang misalnya fasilitas-fasilitas tambang tentunya masyarakat juga aksesnya akan dijaga karena ada isu safety ya, kita nggak bisa sembarangan masuk ke dalam ya tambang gitu ya. Saya juga walaupun pada saat saya mau jadi visitor atau tamu di tambang saya harus dapat akses permit ya, kondisi saya harus fit bekerja ya, concern-concernnya harus ada. Tapi ada daerah compliance yang di luar tambang yang tentunya masyarakat bisa dilibatkan atau ikut. Apalagi pada saat di awal ya, penyusunan baku mutu awal baseline kan ada titik-titik kontrol atau yang kita sebut compliance dan pembanding di daerah-daerah masyarakat, mata air kawasi misalnya atau sumur-sumur penduduk. Kita lihat juga di situ kan masyarakat juga ada witness di situ, melihat pengambilan prosesnya, sampel itu disil di segel ya, disegel, difoto, didokumentasi bahwa itu sampel yang tidak akan ditukar gitu prosesnya itu. Sekarang kita kalau positive thinking tentunya sampai labnya sendiri harus independen ya, tentunya
proses itu dijalani. Masyarakat juga mungkin di beberapa area yang mungkin menjadi tempat masyarakat, witness mereka diminta ya tanda tangan bahwa ikut menyaksikan pengambilan sampel. Tapi yang di daerah dalam tambang, kolamnya tambang, ya pitnya, sedimen pond, licit collection pond itu area akses terbatas. Tapi kan di situ bukan compliance point yang sampai ke masyarakat sebelum di treatment. Ya karena begitu sudah di treatment, ya memang itu bagian masyarakat perlu tahu. Jadi saya sampaikan di pagar rumah saya juga harus batasi akses. Kenapa? Nanti kalau kesandung, jatuh, ketimpa sesuatu dalam hal proyek, saya harus tanggung jawab, gitu kan? Ya dibatasi. Nah begitu di luar pagar, ayo kita lihat sama-sama. Saya Pak RT lihat tuh di situ gitu ya, ceceran-ceceran proyek saya, semennya tumpah enggak, ataupun limbah cairnya tumpah kak, ceceran catnya. Kalau masih tumpah, ya saya harus kena penalti atau ada hal yang harus saya tanggung jawab. Nah itu yang pertama terkait sampel. Nah, yang kedua terkait bukaan tambang, ya tambang terbuka. Nikel laterite di Indonesia tuh kaya akan nikel laterite. Ya, nikel laterite itu tambang yang sebenarnya buat orang tambang tidak terlalu dalam. Karena begitu sampai batuan tertentu nikelnya sudah rendah konsentrasinya. Karena nikelnya terkayakan dalam lapukan batuannya. Ya, beda sama tambang emas atau tambang tertentu yang kita dalamnya bisa sampai, misalnya saya ambil contoh, bisa 2 kilo. Ada yang 2.000 meter, 3.000 meter. Kalau tambang ini hanya 30, 40 meter paling dalam, 20 meter gitu ya. Nggak banyak, nggak terlalu dalam. Tapi bukaannya memang jadinya melebar. Nah, sekarang bagaimana ini ada kewajiban reklamasi tambang dan penutupan tambang, dibayar di muka. Ya. Tapi bukan berarti pemerintah nunggu reklamasi itu terakhir. Ada rasio bukaan lahan dan yang ditutup. Selain ada kewajiban kompensasi misalnya di daerah tertentu. Tapi untuk di dalam area tambang sendiri, pada saat saya melakukan desain atau perencanaan tambang, itu dihitung rasionya. Rasio buka dan rasio nutup. Misalnya saya gali di tempat ini, ya tempat A, korek, ambil, ya pindah ke sebelah B. A itu harus ditutup, bukan nunggu seluruh proyek selesai. Ini ada penambangan atau reklamasi yang progresif dan itu harus disepakati. Jadi pemerintah harus ngetok. Jadi kalau rasio bukaannya terhadap yang ditutup terlalu besar bukaan, pemerintah biasanya nggak ngasih izin. Di sini Kementerian SDM dalam hal ini juga memiliki gawang. Jadi penutupan tambang bukan berarti di final round. Jadi nutup tambang memang harus progresif, ya. Jadi buka di sini bukan berarti nanti buka terus, enggak, buka tutup, buka sebelahnya, tutup lagi, buka sebelahnya. Ya, tapi tumbuhnya pohon tentunya nggak cepat. Ya beda gitu ya. Jadi numbuh pohon sampai sekian meter dan biaya reklamasi itu ya nanti saya dikoreksi ya. Perusahaan itu kan udah ngasih jaminan uangnya. Perusahaan itu jaminan uang untuk reklamasi. Biaya reklamasi nggak bisa saya tarik. Saya reklamasi dulu, ya tanam dulu, tumbuh segini baru biaya reklamasi bisa saya klaim kan gitu. Lebih kurang kan. Kalau tumbuhannya nggak tumbuh saya harus effort lagi, cost lagi. Nah itu salah satu strategi reklamasi. Saya berharap keterlibatan masyarakat dalam reklamasi ataupun revegetasi lahan itu lebih dibuka ya untuk perusahaan tambang dan mungkin tanaman-tanaman tertentu yang akhirnya tanaman produktif misalnya ya yang bisa menghasilkan sesuatu misalnya dan juga mungkin efektif dalam penyerapan karbon gitu ya. Ya seperti itu. Ya, itu tadi jawaban yang udah cukup komprehensif ya. Semoga bisa menjawab. Dan ini menjadi sesi akhir dari diskusi kita sore ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Pamungkas sebagai produser, juga dua narasumber kita Pak Irwan dan Pak Budi. Terima kasih banyak. Dan dua penanya nanti akan dapat souvenir dari tim TV Tempo. Saya Lika mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.